أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kita masuk di sebab yang kedua dari sebab-sebab jual beli yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang pertama kemarin apa? Masih ingat kan? Sebab yang pertama yang itu jual beli diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kemarin? Jual beli yang mengandung kezaliman ya. Jadi ada transaksi, apa saja bentuk transaksinya yang itu ada unsur kezaliman, maka alhamdulillah transaksi itu dihukumi haram. Sekarang masuk di sebab yang kedua dari sebab-sebab muamalah yang Allah haramkan adalah gharar, transaksi yang ada unsur ghararnya, ketidakpastiannya. Transaksi apa saja yang ada unsur ketidakpastiannya, maka transaksi tadi dihukumi oleh Allah haram. Baik, apa definisi gharar? Gharar itu adalah al-majhulu al-akibatu, akibat terakhirnya itu enggak jelas. Akibat terakhirnya itu tidak jelas, dapat atau tidak dapat itu enggak pasti, enggak jelas. Ya, jadi itu gharar. Gharar sebuah transaksi yang itu ada unsur ghararnya, berarti terdapat di situ ketidakpastian. Karena terdapat sesuatu yang tidak ada kepastiannya, berarti apa? Dia mencampakkan dirinya atau mencampakkan hartanya kepada kebinasaan karena nggak jelas. Ya, gharar itu dibangun di atas jahalah. Jahalah itu ketidakjelasan. Karena awalnya itu nggak jelas, maka muncul gharar, gitu ya. Jadi gharar itu musabbab, sebabnya karena tidak jelas maka menyebabkan gharar. Kayak contoh, barangnya nggak jelas pasti gharar kan, ya, karena barangnya nggak jelas kan. Barangnya nggak jelas, maka status ujung akhirnya pasti gharar. Soalnya diawali wis nggak jelas. Nah, gharar itu terjadi pada dua perkara. Terkadang pada
bendanya, namanya musman, bendanya, dan terkadang pada saman, uangnya. Jadi gharar itu jatuh pada musman, barangnya, dan gharar terjadi pada saman, duitnya. Bisa dipahami soal ini? Nah, adapun macam-macam gharar terjadi pada barang. Gharar pada musman, pada barang itu ada beberapa macam. Satu, bi'adamil ilmi bil madi'i nafsihi, barang yang kita jual itu tidak diketahui. Ini namanya musman, barang yang dijual itu tidak diketahui. Barang yang mau kita jual itu tidak diketahui. Barang wae orang diketahui apa maneh sifat-sifatnya, jadi majhul, nggak diketahui. Misal kayak apa? Misal kayak apa? Contohnya gini, saya jual HP-ku kepada kamu. Saya jual HP kepada kamu. Anda tahu HP saya? Enggak. HP-nya mana? Saya di rumah. HP-ku di rumah. Berapa harganya? 500.000. Benda HP yang dijual ke jenengan tahu atau enggak? Enggak tahu kan? Karena enggak tahu, maka jenenge gharar. Kan akibat terakhirnya kan enggak jelas. Ya kalau memungkinkan bagus, memungkinkan elek, kan enggak jelas semuanya itu. Memungkinkan HP ini wis rusak atau masih bisa layak dipakai. Terus layar piye, model piye, baterainya itu cepet entek apa ora, kan itu kan nggak jelas semuanya. Nggak jelas semuanya. Ini barangnya tidak diketahui. Nah, kalau barangnya itu mau nggak diketahui, terus terjadi transaksi, maka berarti apa? Gharar. Terjadi gharar. Paham insyaallah? Ya. Misal contoh, aku jual ikan yang ada di sungai itu, di danau itu. Ikan yang mana? Pokoknya ikan guys. Kan nggak jelas, Pak. Kan nggak jelas. Barangnya yang mana? Nggak tahu. Ikan kan macam-macam. Ikan oleh ikan hiu, ikan mujair, ikan opo, kan nggak jelas. Nah, karena barangnya nggak diketahui, maka akibatnya kemana? Ke gharar. Yang kedua, tidak diketahui sifatnya. Dia tahu barangnya, cuma sifatnya tidak tahu. Contoh kayak HP ini kan, saya punya HP ini, saya jenengan lihat ke HP-nya, lihat HP kan, saya jual HP ini, harganya taruhlah 20 juta itu kan. Ini ada barangnya HP ini, tapi jenengan nggak tahu sifat HP-nya. Merek Oppo nggak boleh kamu lihat. Merek Oppo, nggak oleh, pokoknya jenengan tahu HP-nya, barangnya ada nih. Tapi kamu pegang, kamu coba, kamu pengen lihat sifatnya, urip apa enggak, gak oleh.
berarti ngerti barangnya tapi nggak ngerti sifat-sifatnya. Berarti kan akibatnya karena jenengan nggak ngerti sifatnya, maka bisa jadi gharar. Bisa jadi gharar. Atau jenengan ngerti kalau aku dua mobil, ya ngerti jenengan tahu kalau aku punya mobil. Saya nanya ke pembeli, ngerti gak mobilku? Ngerti. Tapi aku nggak ngerti jeroane seapi opora mesinnya piye, gak weruh. Wes gak usah delok, percaya karo aku. Nah, dia nggak mensifatkan gak apa, wes pokoknya ngono barangku wes gitu kan. Nggak iso. Karena jenengan harus tahu sifat barang yang jenengan mau beli. Nah kalau jenengan nggak tahu sifatnya, ngerti apa? Barang itu nggak ngerti, tidak ngerti sifatnya, maka itu akan terjadi gharar. Nggak boleh. Contohnya lagi, tidak tahu ukurannya. Si barangnya tahu, sifatnya tahu, tapi nggak tahu ukurannya. Kayak jual beli tanah loh Pak, ya dah, jual beli tanah, ngerti tanahnya, sifatnya yang ngerti, ukurannya piro, bukan ngerti ukurannya loh, bukan ngerti ukurannya piye, tanah kok orang ngerti ukurannya, terus pokoknya piye kok, berapa kali berapa, ya kan, nggak ngerti ukurannya, ini juga gharar. Tiba-tiba jenengan beli, bayanganin jenengan itu satu apa? Hektar, ternyata hanya 500 meter, kan payah nanti jadinya. Cekcok jadinya. Loh, pahamku itu ukurannya sekian kok jadinya sekian lah. Anda salah. Kenapa ketika transaksi jenengan tidak nanya ukurannya berapa? Harus jeli Pak ya, jual beli harus tahu semuanya, bendanya tahu, sifatnya tahu, ukurannya berapa juga harus tahu. Terusnya yang keempat, tiga Pak ya, sekarang empat. Yang keempat Bu, ngantuk barangkali ya. Yang keempat, penjual tidak punya barangnya. Penjual jual wis transaksi tapi belum punya barangnya. Ini terjadi gharar. Kenapa? Ya, sekarang apakah Anda pastikan ada barangnya? Kan belum mesti ada barangnya. Anda nggak punya barang, terus kemudian Anda transaksi. Wis wis transaksi. Pertanyaannya, siapa yang jamin kalau Anda itu akan ada barangnya? Kan nggak jelas di situ Pak. Kadang ada, kadang tidak ada. Berbeda kasusnya kalau Anda punya barangnya. Nah, ini hati-hati. Kita nggak bahas tentang jual beli barang yang tidak dia miliki, kan nggak boleh Pak, jelas itu. Nah ini kasusnya dia dapat dua. Kasusnya burung duwe barang, tapi dia sudah jual, kan nggak oleh Pak. Ditambah lagi terjadi juga gharar. Terjadi juga gharar. Sekarang aku nggak punya HP Pak, terus saya mensifatkan ke jenengan, ini HP model gini. Jenengan sifatkan sifat yang luar biasa. Pokoknya wapi lah sifatnya wis.
Jenengan sifatkan sejelas-jelasnya. Oke. Berapa Pak harganya Pak? 10 juta. Transaksi oke, tak kirim Pak 10 juta. Terus jenengan baru bingung, ndelokne di hati ini. Kan baru nyari. Yang namanya baru nyari, sedangkan jenengan sudah transaksi, apakah ada kepastian dapat? Kan belum. Wis ditutup pabrik ya. Pabrik ditutup, tapi juga kemudian. Nah, itu juga terjadi gharar. Baik. Yang kelima, gharar terjadi pada bentuk Anda penjual, Anda pembeli, belum ada kepastian untuk bisa menerima barang. Ada qudratihi, tidak ada kepastian untuk mengambil barangnya. Ini juga terjadi gharar. Contoh, jual burung yang lagi minggat, lagi pergi, lagi hilang gitu kan. Terus gue jual ke jenengan, Pak, aku duwe burung api lah. Jenengan sifat jenengan tahu kan burung saya tahu. Pernah jenengan pegang, sifatnya ya ngerti jenengan, berapa besarnya kecil jenengan tahu. Tapi sekarang ini lagi hilang loh Pak, hilang. Wis asli ini barang ini dinyang wong 10 juta wis. Tak dol dengan awakmu 500.000 10 juta Pak turun menjadi 500.000. Pertanyaannya, ketika sudah beli, apakah ada kepastian jenengan bisa mengambil burung tadi? Kan belum ada. Dia hilang. Dia itu hilang. Nah, di sini terjadi gharar. Walaupun harganya 500.000, tapi kan duit. Kalau ternyata burung tadi nggak kembali, jenengan rugi. Kalau kembali, jenengan apa? Untung. 10 juta tadi piro? 500.000, untung lah. Untung. Nah, ini jenenge apa? Gharar dalam sisi apanya? Tidak ada kepastian di dalam Anda memilikinya. Padahal jenengan ngerti barangnya ya dia miliknya dia. Sifatnya juga jenengan ngerti, ukuran virus, ngerti kabeh bisa sampean itu. Ini jenenge jelas ya. Baik. Di kartun Pak, di kartun gini, kartun. Pak, isinya apa ini? Buah. Isinya buah. Buah apa? Buah jeruk. Aku tuku sekilo. Lu kok tuku sekilo tanpa harus lihat barangnya? Itu gharar enggak Pak? Gharar, karena ya jenengan harus buka dulu. Jenengan harus buka dulu. Jenengan beli sekilo Pak. Jenengan wis ngerti rasanya apa, Guru? Gharar enggak itu? Gharar enggak? Ya kan guru ngerti. Ya iki coba iki kon rasane dhewe, Pak. Ngono sama cicipi kabeh ya. Tuku sekilo per biji sampean apa? Biji-biji ibu cicipi kabeh terus ya kasus ya perugi apa jenenge penjual ya semongko sama jukui kabeh lah ya itu jelas ono gharore Pak, ono gharore. Cuma gharore iku ditoleransi karena penjual pembeli itu ngerti dengan bentuk zahiri ya kan, iki manis apa ora iku ngerti lah, walaupun kadang-kadang biasa salah gitu kan.
Tapi itu gorore kecil, nanti dimaafkan, ditoleransikan. Sebab kalau itu sampean hukumi apa? Goror, wah coba jual apa? Buah stres, ora sido tuku buah. Nah, nanti banyak gorornya beli jajan yang bungkusan itu piye coba? Horor kabeh sale guru ngerti jeroane kan? Nah, itu kan, wah bahaya nanti. Ya penjual jajan itu bangkrut kabeh, horor kabeh. Jual beli kopi, jeroane kopi kan nggak ngerti dibungkus, gak iso dibuka piye coba? Enggak, Pak. Itu memang ono horore, tapi horore kecil, ya kan? Kecil, yang itu ada toleransikan, ditoleransikan. Karena dengan label di depan itu kan ya ini baru sekian itu kan gurih, sifatnya gurih, terus kadaluarsa itu kan wis jelas lah di situ. Jadi walaupun gak ngerti dalamannya, tapi sifat yang disifatkan di depan itu sudah tahu, itu nggak ada masalah. Kalau nasi bungkus, coba nasi bungkus, ya kan, tapi ditulisi iwae telur, berarti kan wis jelas toh Pak. Terus kan iki bau kok enggak? Yo enggak lah ya sambel sak pira pedise golong kabeh ya enggak lah. Jadi ngono ku ya wis gak iso, iku berat banget kayak gini ku. Gorore sedikit tapi dimaafkan oleh syariat. Jadi kesimpulan, horor pada barang itu terjadi di mana? Di lima apa? 5 tempat ya. 5 apa 6? 5 kan? Ini giling-giling. Jenengan belajarku sungguhan, dia ngerti muamalah itu. Jadi di 5 inti, di 5 poin terjadi horor. Horor pada barang ya. Horor terjadi pada barang. Kalau nggak terjadi di A, di 1, 2, 3, 4, 5 itu kan. Putaran horor itu nggak akan lepas di poin-poin ini. Nah, kalau jenengan wis gak pokoknya lho iki barangnya piye, sifatnya piye, nerima barangnya piye, wis ora jelas kabeh ngono ku ya wis tinggalin aja, karena itu akan terjadi horor. Terusnya horor terjadi pula pada thaman, yaitu uang yang dipakai untuk beli, itu terjadi juga horor. 1, tidak ngerti berapa jumlahnya. Tidak ngerti berapa jumlahnya. Gimana contohnya? Buah kamu yang ada di mobil itu saya beli dengan sejumlah uang saya yang ada di dompet. Berapa dompet? Pokoknya yang ada di dompet tuh nih, tentu Bali gitu kan. Tapi kan berapanya kan nggak tahu, Pak. Ya tebal 1.000 saya gede, nah tebalnya mek duitnya 2.000 ya, mek oleh tebal itu, ya kan? Tapi ya nggak banyak, jumlahnya gede tapi nilainya kecil, nggak boleh. Itu namanya horor. Tahu barangnya tapi jumlah berapakah uang itu nggak tahu, itu horor, Pak. Karena akibatnya akhir kan nggak tahu akhir daripada itu kan jenengan nggak tahu banyak apa dikit, nggak tahu. Nah ini namanya horor. Mobil kamu ku beli dengan semua uang yang ada di rumahku. Piro? Berapa? Gak tahu. Pokoknya semua yang ada di rumahku itu ambilin kabeh. Berapa? Gak tahu. Enggak boleh, Pak. Transaksi kok
duitmu piro itu kan nggak jelas. Makanya barangnya jelas, duitnya yo jelas. Dong apa kok meneng kabeh iki? Paham nggih? Ibu paham ibu enggak ibu? Terus yang kedua, gharar terjadi pada apa itu? Pada uang atau harga, manakala harganya itu menggantung Pak, harganya itu menggantung. Sekarang jual beli mobil yang baru loh Pak, jual beli mobil yang baru, Enden itu kan jenengan beli, sudah DP itu kan beli Pak, kepastiannya mobil itu harganya berapa kan nggak tahu. Yang terbaru-baru itu kan nanti kan bilang ini baru DP ya, terus berapa jumlah apa uangnya itu 300 juta apa, nggak tahu. Nunggu pas nanti mobilnya datang bisa dipastikan. Kan harganya nggak pasti Pak, itu nggak boleh. Horor Pak. Kenapa horor loh? Bayanganmu itu mobil itu misal contoh 300 juta, tapi ternyata di akhir berapa? Bisa 350 juta. Itu kan nggak jelas. Podo karo haji ya. Haji itu piro ujung kan nunggu piro itu? Nunggu 30 tahun. Anda sudah punya kepastian 30 tahun itu berapa duitnya? Enggak kan? Horor. Tapi untuk ini beda maneh HP Pak. Ono ilmu maneh, tapi ujung terakhirnya itu kan nggak jelas berapa itu. Bisa dipahami? Bentuk lagi horornya gini. HP ku jual ke ente kalau kontan harganya 20 juta, kalau kredit 25 juta. Dia memberikan dua akad, kontan atau kredit. Lalu pembeli pergi tanpa menentukan dari tawaran tadi. Itu juga horor. Harganya kan beda Pak, kontan sekian, kredit sekian. Karena akad tidak ada kejelasan di situ, dia nggak nentuin. Oke, aku beli yang kredit, kan udah jelas Pak, kredit. Ini kan gantung beli yang mana ya, gitu loh Pak. Mudah nggak Pak? Mudah nggak Pak? Jadi ingat, jikalau jenengan transaksi dengan suatu transaksi yang harganya itu masih gantung, maka itu horor nggak boleh. Kayak maksudnya jual beli mobil yang Enden atau yang lain itu caranya gimana biar jenengan tidak terjadi horor? Ya nunggu barangnya datang. Jangan beli dulu walaupun pakai DP atau jenengan titip duduk akad. Ya wis biar jenengan kayak wedi takut wis pesen kok ujug-ujug nggak beli gitu kan. Piye aku bisa percaya karo awakmu? Ya wis pakai jaminan gitu kan. Tapi bukan akad jual beli, jaminan itu kan bisa lanjut dan bisa tidak lanjut karena belum akad ya nggak apa-apa.
Paham insyaallah nggih, jelas? Paham, Pak? Paham mboten? Hmm. Hmm? Itu kan ada deadline-nya, Pak. Itu kan yang menjadi nggak horor itu kan di deadline berapa tahun, berapa bulan. Dipastikan di situ. Jangan begini, beli rumah terus kapan jadinya? Kapan-kapan. Loh, kapan-kapan pikir kok kapan-kapan nih? Enggak jelas. Kapan-kapan. Lah kan deadline kan jelas, Pak. Oh, setahun. Ya udah setahun harus selesai. Kapan-kapan lo pikir. Ujung-ujung jenengan, Pak, mari gurung. Loh, akadnya kapan-kapan ya? Besok kiamat wae dibangunkan. Ya, kan nggak jelas. Terusnya, yang keempat, tiga tuh, ya. Yang ketiga, tidak jelas masa temponya. Tidak jelas di masa temponya. Kayak beli barang terus duitnya kono. Duh, Pak, duitnya mana? Nanti aja aku bayar. Kok nanti aja aku bayar karepe piye? Gak oleh Pak, iki horor. Konco dhewe, ya konco dhewe ya konco. Tapi bab jual beli harus jelas. Ngutang boleh, bayarnya nanti boleh. Tapi tentukan nantinya itu kapan. Paham ya? Kayak Ustadz ini kan, terus jenengan dodolan baju, sandal ini kan. Terus aku lihat sandalnya kok api cahaya. Aku datang, Mas, sandalnya kok api, harganya berapa? 200.000, Ustaz. Waduh, duitnya kok ternyata gono entek gitu kan. Tapi orang jalo, Pak, niatnya memang tuku. Pahamnya dia itu duit orang dompet, ternyata entek. Terus oke, penjualnya sungkan piye? Yo kono duite yo gak usah diambil, kayak sungkan toh. Terus piye? Apa jenenge? Yo mene yo bahasa ini mene kan, mene itu kan apa? Kan masih jelas, Pak. Besok ya tak bayar. Besok yang mana gitu kan? Indonesia kata besok itu ya global gitu kan. Ya, jadi kalau memang begitu, jenengan pastikan kapan bayarnya Ustadz gitu kan. 1 bulan, ya nggak apa-apa. Jangan tentuin 1 bulan lo gak apa-apa. Sementing ada kata 1 bulannya. Jenengan bilang gak apa-apa Ustadz, kalau Ustadz sudah punya, lagi juga nggak jelas. Sudah punya apa? Duit. Engkau ngomong nggak duit, baik. Kan akhirnya kan kalau sudah punya ini berapa? Itu kan nggak, usulku nggak jelas, Pak. Jadi kalau memang bayarnya mundur, ditaksid dengan dengan kredit atau dengan utang, harus jelas kapan bayarnya. Kapan bayarnya. Kalau tidak terjadi horor. Biasa gitu enggak? Biasa enggak gitu? Sering enggak terjadi gitu di masyarakat? Soalnya apa? Sungkan ya. Kapan-kapan wae wis. Kan Pak, kapan-kapan ya Pak? Gampang wis gitu kan? Gampang dah wis. Kanca dhewe, ustaz dhewe ngono ya. Nah, makanya kan repot kalau memang koyok ngono ku repot. Makanya sing jelas, sing jelas. Nah,
Nah, itu jadi beberapa titik terjadi gharar pada saman, harga ya, pada harga atau pada uang. Terusnya hukum gharar. Gharar, jual beli gharar itu hukumnya haram. Jual beli gharar itu hukumnya haram. Ulama sepakat atas haramnya jual beli gharar. Rasul alaihi salatu wasallam juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah, nah Rasulullah an bai'il gharar. Rasul melarang jual beli gharar. Jadi dalilnya jelas, gharar terjadi di dua tempat, musman dan saman. Dan pada musman, pada barang ada 6 titik ya. Terus gharar pada apa tadi, saman, duit dan harga di 3 titik. Ini jelas dalilnya terdapat pada nah Rasulullah an bai'il gharar, dan ulama sepakat juga atas yang demikian itu, atas yang demikian itu. Kemudian selanjutnya, apa hikmah diharamkannya bai'il gharar? Apa hikmah diharamkannya bai'il gharar? Diharamkannya itu mengandung makan harta manusia secara batil. Jadi hikmah dari bai'ul gharar adalah apa itu, di situ akan ada makan harta manusia secara batil. Yang kedua, bai'ul gharar memicu kepada permusuhan. Pasti permusuhan, Pak, ya enggak? Orang yang ditipu pasti makan barang haram, dan orang yang ditipu, yang menipu makan barang haram ya. Terus yang ditipu pasti marah-marah, pasti marah-marah. Nah, dengan kondisi misal ini, maka syariat melarang model-model barang atau transaksi yang ada ghararnya, demi menjaga persatuan ukhuwah, dan juga demi menjaga harta kaum muslimin tidak boleh diambil secara batil. Kemudian seterusnya, bentuk jual beli. Sekarang contoh jual beli gharar yang tertera di dalam hadis, jual beli gharar yang tertera di dalam hadis adalah jual beli bai'ul hasad. Nah, Rasulullah an bai'il hasad. Rasul itu melarang jual beli dengan memakai kerikil. Itu maksudnya dia beli tanah sejauh kerikil melempar. Itu dulu jahiliyah begitu, Pak. Jadi dia tentukan harganya dulu 100 juta misal contoh. Dapat berapa meter? Ya kamu ngelempar dulu. Semakin jauh lemparanmu ya oleh. Nah, ini kan nggak jelas, Pak. Ya pas lagi kuat, ujuk-ujuk jauh. Tiba-tiba ngelemparin lalu jatuh, jatuh di sampingnya ya dapat sedikit. Atau lagi lempar terus kemudian ada kena burung, ya kan nggak jelas semuanya itu kan. Nah, ini dulu Pak, model bai'ul hasad itu dilarang oleh syariat.
Kemudian juga ada bentuk bai'ul mulamasa. Baju yang mana kamu pegang wajib kamu beli. Jadi baju mana saja yang sudah dipegang wajib dibeli. Nah, kalau pas megangi itu mau dapat sobek piye? Ya gak iso balik. Gak iso balik, Pak. Gak bisa kembali. Jadi itu jual beli mula masa. Oke, baju yang kamu sudah pegang nggak bisa dikembalikan, itu wajib dibeli. Ini kan gharar. Ya, bisa kecil, bisa besar. Nah, kalau pas megangnya itu mau apa? Kecil, terus untuk apa dipakai kecil? Kecil. Terus kamu laki-laki megang baju wanita, kamu beli untuk apa gitu kan? Ini kan nggak jelas, Pak. Nggak jelas. Kemudian juga di dalam hadis juga ada jual beli hablul habala. Hablul habala itu apa, Pak? Zaman jahiliyah itu kambing, apa anak-anak kambing yang dalam perut jadi nggak berjanin ya? Masih dalam perutnya, Pak? Janin kan? Nah, janin itu sudah ditransaksikan, Pak. Ini horor nggak? Jenengan ngerti dalamnya. Terus kalau hidup, kalau lahiran hidup atau mati, nggak jelas kan? Jelas, Pak ya? Sekarang model terbaru, Pak. Mangga itu, ngerti mangga ya? Itu dibeli 5 tahun kan? Ya kan bahasan diborong 5 tahun yang akan datang kan, Pak. Ijon kan sudah ada barangnya, ini belum ada barangnya tuh. Iya dah. Jadi wong ono barangnya yang masih kecil aja, itu ono pembahasannya loh, Pak. Ini 5 tahun mendatang harus dituku, Pak. Ngerti ilmu ghaib ora ya? Ini jelas. Kalau ijon itu barangnya masih kentil. Ini belum kentil, Pak. Jadi wis dibeli 10 tahun atau diborong, bahasa Jawa nih, diborong sampai apa? 10 tahun yang akan datang. Berarti tahun ini, tahun akan datang, wis kayak ngerti apa? Buah itu aja gitu loh kan. Ini kan horor, Pak. Ini kok horor. Jelas. Oke. Sewa nyopo, Pak? Mana ada nyewa pohon? Nggih, itu jenenge bahasane mawon. Hakikatnya itu jual beli. Beda dengan nyewa tanah. Nyewa tanah ono manggae. Itu aman karena tanah jenengan bisa manfaatkan. Nah, nyewa apa? Pohon apa yang mau disewa, Pak? Langgi, jenengan untuk apa nyewa pohon nih? Lo gak iso, itu jenenge orang mungkin. Itu jenenge tuku buahnya, bukan nyewa pohonnya. Itulah apa jenengan manfaatkan dari itu apa? Gak bisa. Kalau nyewa berarti kabeh jenengan gak usah. Nanti ono buah jenengan gak boleh makan, mau nyewa, ya kan? Nyewa kok dihabiskan. Bapak nggih. Nyewa itu kan kok nyewa omah, jenengan iso makan omah. Enggak bisa kan? Memanfaatkan omahe. Barangnya pasti kembali ke siapa? Ke pemiliknya. Ini kembali apa nih buah pohon nih, tapi mangga sama pek piran. Ya gak iso. Iku bujukan, Pak. Bahasanya nyewa, tapi aslinya apa? Jual beli apa? Buahi. Nanti buahi 5 tahun lagi per tahun itu jenenge wis nggak jelas itu.
Beda jenengan lewat lahan apa jenenge manggai ikut lahannya. Ya terserah pokoknya antum akad ya boh lahan apa jeruke. Ya enggak sih takon sih ini perjelas. Lah itu deh. Kalau bucu ya. Makanya kalau kan ada tabi, ada asal. Kalau tabi kan mengikut. Kalau jenengan asal intinya itu diceruk, berarti horor. Tapi kalau jenengan asal usule tujuan inti itu ke tanah, jeruknya itu ngikuti, itu aman. Jadi akadnya bukan akad dini, salah lafat, salah akad, ajur, Pak. Makanya harus belajar. Salah saiti wis haram. Tar dulu Pak, baru nanti belum. Sabar dulu, itu kita baru yang di dalam dulu. Ya, jelas ya. Dijawab dulu begitu Pak. Tidak hanya mangga saja. Anak dari kambing itu 5 tahun udah dibeli tuh Pak. 5 tahun kayak dia sudah punya ilmu kalau kambing ini per 1 tahunnya keluar anak. Sopo sing ilmu gaib sopo? Wes nggak jelas ini. Lah horor lah Pak. Gimana Wong masih ada barangnya saja di dalam perutnya saja. Wes ketok barangnya loh Pak ya dalam itu aja nggak boleh. Bagaimana dengan 5 tahun akan datang, itu namanya jual beli habl habala. Habl habala itu apa? Jual beli yang ada di dalam perutnya induknya, perut induk ya. Yang itu nanti sekian tahun lagi gitu loh. Terusnya jual beli air mani dari pejantan, Pak. Itu namanya jual beli malakih. Nah Rasulullah an bai'il malakih. Jual beli mani. Kenapa dilarang Pak? Horor. Anda kan beli maninya pejantan. Kualitas gak tahu melbu opo ora kan harus dibeli. Ya ora. Melbu nggak ke miliknya apa kambing wanita atau sapi wanita kan belum mesti kebeli kan. Beda kasusnya dengan air maninya itu sudah dibikin apa disuntikkan. Itu beda lagi kasusnya. Jadi nggak boleh menjual air mani dari pejantan itu bukan karena air maninya nggak boleh dijual, bukan. Tapi terjadi ghorornya. Ghorornya di mana? Itu kan ada sudah beli pejantan. Pertanyaannya apakah mau menikah, mau mengawini sapi kamu? Kan belum tahu. Ketika mengawini apakah air mani langsung masuk? Kan nggak tahu juga, nggak jelas kan. Nah, tapi kalau air maninya pejantan itu sudah dimasukkan disuntik gitu kan, terus dimasukkan di lambungnya kan sekarang kan betul di lambungnya itu boleh. Kan belum mesti hamil, nggak ngono, paham kabeh. Hamil gak hamil itu urusan senduur. Tapi setidaknya air mani itu sudah jelas. Yang kedua, Anda belum tahu ukuran air maninya dari pejantan itu. Belum tahu ukurannya berapa. Yang kedua, melbu apa enggak melbu juga belum jelas. Berbeda kalau air maninya sudah dimasukkan dalam suntikan segini, harganya sekian gitu kan.
Wis jelas, dan pasti masuk ke rahimnya siapa? Sapi itu atau kuda itu udah pasti, Pak. Belum pasti hamil. Lah urusan hamil gak hamil itu urusanmu, Bro. Urusan duwe urip. Sudah nggak ora? Itu dilarang, bukan larangan jual beli apa? Air mani. Bukan di pejantan, bukan di kamu loh ya. Kamu nggak boleh dijual, air mani kamu semua dijual. Ini di pejantannya itu ya. Baik. Seterusnya satu lagi, yang keempat ya, yang kelima sekarang, jual beli ijon. Nah Rasulullah bai'it thamari qabla buduwi sholahiha. Rasul itu melarang jual beli buah sebelum matang. Ya, jadi gini, jual beli ijon, Pak, itu ada macam-macamnya dulu. Ini ada macam-macamnya. Jual beli buah belum matang, ini ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, Anda jual pohonnya. Paham ya? Anda beli pohonnya, terus buahnya ngikut. Boleh apa enggak? Boleh. Karena Anda bukan melihat di buahnya, tapi melihat apa? Di pohonnya. Loh, pohon mangga boleh apa? Agawe omah gitu kan. Kan mau dipotong gitu kan. Ini boleh, gak ada masalah. Karena jenengan beli pohonnya, bukan beli buahnya. Keadaan kedua, jual beli buahnya tapi langsung diambil. Jadi guru mateng, wis tahu jenengan guru mateng ngerti, tapi jenengan langsung ambil. Itu boleh. Karena jenengan langsung ambil. Yang ketiga, ini yang nggak boleh. Jual beli buah belum mateng, tapi akan diambil pas mateng. Ini ada jarak sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ono jarak waktu akad dengan jarak ketika mateng. Pertanyaannya, kenapa Anda nggak nunggu mateng? Larang dong, ya enggak? Kalau masih mentah itu kan murah, ya enggak? Yang kedua, terkadang pemilik buah itu butuh duit, ya enggak? Sehingga dia jualnya lebih murah. Nah, tapi pertanyaannya, siapa yang jamin jarak sebulan 2 bulan itu loh, buah sesuai ketika akad dengan ketika hasil itu sopo senjamin? Hah? Yo kan syariat, Pak, bukan kan sebuah transaksi itu tidak mesti tidak hanya cukup menjadi sah dengan keridhaan kedua belah pihak. Tetap harus ada aturan syariatnya. Engko khomer engko dadi halal, sepenting podo seneng, gak bahaya toh. Engko zina iso dadi apa? Halal. Karena podo seneng ya, wala ajur, Pak. Ajur, agama itu akan ajur kalau model sing kaya ini. Ya, jadi bisa dipahami insyaallah. Nah, itu beberapa contoh transaksi gharar yang ada di dalam hadis. Ya, Pak. Beda kasusnya. Gini, Anda sudah beli, Pak, berarti itu sudah miliknya Bapak. Kan hanya saja dia
pengen merawatnya, nah dirawat oleh dia, itu hukum berbeda. Berarti itu kambing sapi itu udah miliknya jenengan. Nah di situ ada akad baru lagi, nambah uang karena jasa perawatan. Nah sehingga nanti ada hukum gimana kalau sapi itu mati, paham kan? Nah masalahnya di sini harus dipahami di sini oleh yang menyewakan dan yang penyewa, ya. Kan sewa jasa itu, Pak. Jikalau matinya sapi itu disebabkan karena penyakit atau di luar kemampuan perawat, maka itu berarti perawat tidak ada denda mutlak sama sekali, nggak ada, karena dia sudah maksimal. Tapi kalau andai kata matinya tadi disebabkan keteledorannya pihak petani yang rawat tadi, maka denda semuanya ditanggung oleh beliaunya. Dia harus mengembalikan uang sapi itu. Jadi beda akad. Gak ada unsur goronya karena sudah selesai akadnya. Dan jenengan bisa membawa sapinya kamu, ya kan, bisa kan, Pak? Cuma masalahnya di sini apa? Jenengan butuh lagi orang yang merawatnya, sehingga muncul transaksi yang kedua. Itu miliknya jenengan, bukan miliknya dia lagi. Cuma dia sekarang Anda sewa jasanya. Maka beda kasus. Aman, Pak? Nggak kita lagi? Nggak. Akadnya beda. Gini, harus akadnya beda, Pak. Panitia membuat anggaran sapi, gitu kan, Pak, ya. Sekian kan anggaran, Pak. Terus jenengan ke panitia. Jenengan itu akadnya bukan beli di panitia. Paham nggih? Kalau jenengan beli sapi di panitia, batil, Pak. Panitia kurang duwe barang ke. Tapi jenengan wikalakan, mewakilkan ke panitia untuk beli sapi. Maka jenengan kalau diwikalakan itu jenengan ya harus tahu diri. Si yang dipasrai njaluk opo-opo ora. Ngomong kalau njaluk opo aja kok aja ngrundel nengguri. Ngono lho. Jadi terus ngene wae. Harga sapi 3 juta, 25 juta. Opahe ndelekno ngono. Opah mencarikan piro? 100.000. Ora apa-apa ngomong ngono. Itu enggak aib itu. Ketimbang sampean bar nukokno capek-capek grundel, gak dikai opo-opo ya grundel ya. Masalah. Grundel enggak ngomong di belakang. Ya mendingan sampein. Karena mutlak, Pak, itu milik jenengan. Jenengan suruh ngerawatin orang, menyembelih itu bayar roh. Kalau sama nggak ikhlas itu bayar roh. Karena itu mutlak, sapi dan kambing itu milikmu. Anda mempekerjakan orang terus nggak kayak duit, itu piye karepmu itu? Hah? Karepmu piye ya? Nggak bahaya tak? Kecuali kalau pekerja itu mau ikhlas karena Allah, ya weh. Kalau ikhlas ya ojo ngomong-ngomong. Makanya kalau gak dikei daging ojo ngomong-ngomong. Aku wis nyembeli wis delekno kok ora dikei daging. Kan njaluk apa berarti awakmu? Gak boleh njaluk apa daging, gak boleh. Daging ini sudah bukan miliknya dia lagi. Kalau njaluk apa duit ngono, karo sing duwe sapi. Wes, harus ngerti ilmu nih no. Orang ngerti ilmu nih. Nggih, akad wikalah. Nah, akad wikalah itu berarti ya yang pewakil ya harus tahu diri, yang diwakili ya harus
tahu diri, makanya jenengan takut ikhlas apa ora iki, nyariin aku sapi, ikhlas ya wis gak usah diopai. Gak boleh no, bohong no, bujukin orang tertera di 94 juta dibeliin 20 juta, 4 juta masuk nanti, nggak bahaya ta? Apa? Upah mencari lah kan nggak boleh, itu harus ada akad di depan. Kira-kira pemilik sapi gelem apa ora bayari 4 juta, larang tenan. Walah, itu nggak jelas, itu penipuan, bukan angsal itu. Namanya akad wikalah itu kalau dia minta opah jelas di depan berapa dia dapat, harus saling ridho. Berarti wikalah bil ujro, pemasrahan plus minta opah. Nah minta opah yo harus jelas. Dia nggak boleh ngambil sedikit pun dari uang 24 juta itu, nggak boleh, kecuali harus ada izin ke pemiliknya, karena jenengan belum akad di awal. Nah, terserah penjual, aku kayak fee, nggak apa-apa, dapat persenan nggak ada masalah. Jangan 2% ya rapopo kepada sawo, kepada penjual dan pembeli ora apa-apa. Kayak upah lu aku yo, iya. Terus kamu ada yang aku punya barang lo ya, punya duit lo ya. Kayak upah aku iki dutek kuwi kalah iki. Kalau kamu belum ngasih aku fee ora apa-apa. Enggak apa-apa. Tidak ada unsur kedzaliman selama harganya nyoto. Gara-gara fee terus 24 jadi 23 supaya itu gak benar. Gak benar kalau gitu, harus benar-benar ya sesuai dengan harga. Jangan fee diambilkan dari apa, dari duit ini, dari duit pembeli, jangan. Itu bisa dipahami, fee harus murni dari duit siapa? Dari duit penjual. Cukup insyaallah ya. Oke. Gimana tadi? Nggak jelas. Terserah, yang penting tidak ada kong kali kong dengan pewakil. Kalau ada kong kali kong dengan pewakil nggak boleh. Nanti naikkan ya, ini untuk aku ya, itu jenis kong kali kong, nggak boleh, nggak boleh. Sampaikan ke mereka, tertulis 24 juta dengan 7 orang. Ternyata cari sapi yang harganya 24 juta nggak dapat, dapatnya 23 juta. Masih sisa berapa? 1 juta. 1 juta kembalikan ke 6 orang atau 7 orang tadi, karena itu bukan milik si wakil, bukan milik si wakil.
Karena Anda cuma karena Allah membelikan kepada mereka. Makanya akadnya diperjelas di awal. Kalau minta opah ya ngomong wae minta opah gitu loh. Kalau niate gak minta opah, ujuk-ujuk ada uang lebih wis masuk saku kita aja loh. Kok saku gimana lah? Haram hukumnya, enggak boleh. Oke, cukup insyaallah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد